ke Mas Ismail terlebih dahulu. Yang nanya bukan lagi saya pemirsa, tapi Bang Lusius di sini Mas Ismail. Tapi kalau dikasih rentangan, kalau dibilang saya yang paling minim modalnya untuk nyalek kali ini. Habis berapa sih rentangan Raja lah, rentangan saja. Saya buka rahasia dapur dong di sini Mbak ya. Nggak apa-apa lah buat bekal teman-teman semuanya. Tadi saya cerita 18 bulan itu kami mengunjungi kurang lebih 1.131 desa. Rata-rata setiap pertemuan itu dihadiri kurang lebih 30 sampai 40 orang. Nah, itu biasanya satu pertemuan kita buat range pembiayaan rata-rata 400.000 sampai 600.000. Sehingga kalau dikali 400.000 dikali 1.000 sekian desa berarti ada 400 juta tuh. Nah, itu modal untuk melakukan pertemuan silaturahim. Jadi kalau ditanya apakah angka yang kemudian dikeluarkan itu sebanding dengan suara yang didapatkan? Buat saya itu jauh lebih daripada sebanding. Karena menurut saya investasi di politik ini yang mahal itu sebenarnya kalau orang maunya main di ujung, maunya main di serangan fajar. Padahal mereka lupa masyarakat itu lebih menginginkan ketimbang kita kunjungan, ketimbang memberikan dana, mereka lebih menginginkan calegnya langsung datang berkunjung. Dan pola itulah yang kemudian kami lakukan selama sekian belas bulan, 18 bulan, 1,5 tahun ini, mengunjungi satu kampung, nggak kenal malam, nggak kenal siang, kita kunjungi, kita mendengarkan apa yang menjadi kepentingan mereka. Dan buat saya, angka ini adalah angka yang jauh lebih rendah dibanding sejumlah kandidat yang mungkin bertarung di Pileg 2024 ini, Mbak. Oke, kalau Bang Mardhani seperti apa? Masih penasaran di sini, Bang Lusius gitu. 2M, 5M, bagaimana Bang Mardhani? Cak, saya jawab sesudah dengar ini ya. Ini lagu saya nih, Cak. Lagu Pak Mardhani ini saya pun ikut hafal, Ustaz. Saking viralnya, Ustaz. Waduh. Oke. Untung kampanye udah selesai nih. Iya. Nah, jadi Cak, saya bersyukur dibanding Ismail yang 1.131 desa. Saya ada 10 kecamatan dengan 65 kelurahan. Makanya jauh lebih murah. Dan saya tidak banyak membuat pertemuan yang besar sendirian. Biasanya kalau besar bareng dengan teman-teman DPRD. Karena saya bantuin mereka juga. Betul. Kalau angka, Cak, 400 sampai 500 juta sih habis. Karena memang pasang baliho tadi 150 juta. Belum tadi biaya untuk saya buat stiker, Cak. Dan satu stiker tuh 200 rupiah saja. Itu hemat sekali untuk dibuat. Tetapi memang sosial media kalau di Jakarta masuk tentu dibantu teman-teman kader dan struktur PKS. Gitu, Cak. Baik. Sekarang saya coba lagi nih komunikasi saya dengan Mas Kuku. Mas Kuku, coba cek dulu audio dulu dong. Halo. Cek. Ya. Dengar nggak? Dengar. Mas, kalau tadi memang Mas Kuku minim cost. Sebenarnya kalau pakai lagu-lagu apa atau jenis genre musik apa yang dimainkan ketika bertemu dengan para pemilih? Ciptaan sendiri kah? Genre lagu pendek. Ya, lagu saya bikin, kebetulan saya memang profesinya selain mengamen, saya komposer. Komposer itu pencipta lagu. Jadi saya membuat jingle lagu pendek yang easy listening, yang mudah diingat. Jadi setiap hari saya nyanyikan, pagi, siang, sore, malam saya nyanyikan. Kemudian kan selama hampir setahun itu saya nyanyikan terus. Sampai ada 6 laguan, kalau dibikin album sudah setengah album itu. Jadi mereka kan secara tidak langsung tersugesti ya, seperti itu. Jadi isinya tentang tahu apa? Saya ya tentang kalau dari awal itu sebelum masa pencoblosan, sebelum masa kampanye itu mengenalkan diri kan, sosialisasi. Kemudian setelah masa kampanye, saya ada kata-kata tentang coblos saya, nomor saya, terus kertas suaranya, tanggalnya, jadi seperti itu, mengenalkan diri. Kemudian untuk mencoblos. Bolehlah, ini dapur rekaman sekarang ini. Boleh dinyanyikan lagu apa yang dimainkan ketika bertemu dengan masyarakat? Penasaran, kepo saya. Oke. Lulun sugeng tepang kula Kukuh Haryanto, caleg DPRD Kabupaten Wonogiri dapil 1, boten saged nyangoni, boten purun janjeni ni.
DPRD kertas warna ijo buku nomor 4 saka Partai Demokrat. Matur nuwun. Wow, luar biasa ya. Berapa lama bikin lagu itu, Mas Kuku? 2 menit paling itu, spontan saja kalau bikin ya. Oke, itu berarti kalau ketemu masyarakat nyanyi lagu itu, kabarnya juga live TikTok juga ini? Iya, saya juga live TikTok juga. Jadi saya live sambil kampanye juga. Seperti karena memang kan kalau anak muda kan fokus saya anak muda. Kalau kita jejali politik yang terlalu berat gitu, mereka kurang minat ya. Jadi lebih ke easy listening, seneng lagu ya, sekali seneng ya udah seneng. Ketika saya ajak terlalu dalam, mereka nggak bisa, nggak mau seperti itu. Jadi lebih mas nyanyi aja mas. Jadi seperti itu. Tapi ada yang berbeda mungkin dengan sinis nggak sih Mas Kuku? Pas Mas Kuku nyanyi datang yang sinis, menolak atau ngapain sih nyanyi-nyanyi, nanti jadi anggota dewan juga malah lupa sama kita. Ada nggak kayak gitu? Ya pasti namanya manusia banyak, pasti pro kontra itu udah biasa. Itu malah yang justru bikin kita semakin semakin naik mungkin ya. Jadi udah biasa, positif negatif akan menghasilkan sebuah energi. Saya yakin nih seperti itu. Kalau semua bagus juga nggak akan ada sebuah energi, jadi seperti itu ya. Udah biasa, sudah kebal. Jadi memang yang membuat naik itu kan malah apa sih itu yang komen hater Indonesia itu pedes-pedes soalnya. Apa momen yang paling nggak dilupain ketika ngamen sama di depan masyarakat atau juga live TikTok? Momen paling lucu nggak dilupain tuh apa? Kalau momen paling lucu, gini loh, saya tuh kira kelas DPR pusat, taunya kan kalau nggak tahu kan kalau pemilih-pemula itu DPR itu harus di Senayan, padahal saya itu cuma tingkat DPRD kabupaten kota. Jadi orang Jakarta, orang Bekasi, orang Aceh itu mau nyoblos. Nanti itu ketika pas tanggal 14 dicari kertas suaranya itu nggak ada nama saya. Berarti itu harus lucu. naik tingkat nanti ya kalau lolos ya. Mungkin Mas Lusius boleh ditanggapi. Cara-cara seperti ini ada door to door, ada yang memang mengandalkan kekuatan dari partai bahkan sosial media, ada juga lewat nyanyian. Ini saya lagi terbayang-bayang nih sama lagunya Mas Kuku. Ini efektif ternyata dibandingkan serangan fajar. Betul, saya kira dari sistem pemilu kita, sistem pemilu serentak 2024 ini kita belajar banyak hal gitu ya. Ada orang yang kemudian terpilih hanya dengan menampilkan keunikan gitu ya saat kampanye gitu ya. Bahkan ada yang tidak berkampanye cukup kemudian menaruh foto yang unik gitu di kertas suara, itu juga terpilih dengan suara terbanyak seperti Komeng gitu ya. Jadi saya kira sistem pemilu serentak ini memang sejak lama sudah dikatakan banyak orang bahwa pileg itu menjadi hal sekunder gitu ya. Orang lebih banyak kemudian bicara soal pilpres gitu ya. Dan energi habis dengan itu kemudian untuk meneliti satu persatu caleg-caleg ini, padahal begitu banyak, ada 18 partai politik yang bertarung dengan caleg dalam jumlah yang tidak sedikit gitu ya. Jadi orang jenuh juga untuk menghafal seluruh caleg ini, sehingga saya kira memang orang tidak mencari terlalu dalam gitu tentang siapa caleg-caleg yang kemudian akan bertarung. Orang-orang yang kemudian bisa memenangkan hati, bisa membuat orang bisa mengingat dia sampai ke bilik suara seperti Mas Kuku ini, mungkin itu akhirnya yang terpilih gitu ya. Orang yang kemudian menampilkan keunikan dari dirinya saat kampanye, itu yang mungkin diingat orang. Karena ada begitu banyak caleg, ya orang punya keterbatasan untuk kemudian mengingat satu persatu saat di bilik suara, yang muncul kemudian orang-orang yang saat kampanye itu menampilkan keunikan itu seperti Mas Kuku ini gitu. Oke, ya pemirsa, saya jadi berpikir pemirsa, apa 5 tahun lagi kita nyalek aja ya pemirsa ya, kalau ternyata nggak cuma butuh modal besar ya kalau punya keunikan. Tapi sebentar dulu pemirsa, sesaat lagi saya mau tanya, mereka jadi caleg, nyetor berapa sih partai politik? Sesaat lagi.